Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah orang Kemayon ya. Sehat ya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sengaja video ini kita buat untuk sahabat saya yang ada di OI yang sedang berjuang untuk anak-anak dalam belajar Al-Quran, percepatan Al-Quran. Kali ini memakai metode yang murattilil Quran, pakai untuk anak-anak di sekitar dan anak-anak di sekolah. Sengaja metode ini tidak kita sebutkan karena kita belum mendapatkan izin. Sebut saja metode ini metode al-badi. Baik sahabatku, Mustafa, kali ini metode yang kita pakai ini sangat simple karena tidak tebal bukunya ya. Kalau kata orang tidak tebal ikroknya. Jadi buku ini hanya beberapa lembar saja, sekitar 100 halaman ya. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai, kita kirimkan Al-Fatihah pada guru-guru kita, pada Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita ini nantinya merupakan amal yang berkah, amal jariyah, dan insya Allah menjadi ilmu yang langsung bersanad pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. La insyaallah. Baik, sahabatku Mustafa ya. Kali ini pada halaman ketiga pengenal huruf pada anak-anak, mulai dari huruf ba ya, huruf ba dan na. Dan pengenalan huruf ini memakai analogi ya. Jadi anak-anak tidak langsung ini terkhusus anak-anak pada usia 5 sampai 7 tahun. Karena anak-anak ini dalam masa banyak bermain dan belajar. Jadi mereka ini kurang fokus untuk belajar. Oleh karena itu kita analogikan. Bagaimana analoginya ya? Saya kasih contoh ketika mengenalkan huruf ba, pakailah analogi misalnya benda. Ba, batu di bawah. Nah, ketika mereka bingung, kita sebutkan analoginya batu. Jadi mereka menyebutkan hurufnya. Ketika huruf na, nasi di atas mangkok, nasi, mereka menyebutkan hurufnya. Jadi mereka disuruh untuk berpikir terlebih dahulu. Jadi kita tidak langsung memberikan clue huruf itu. Baik, itu pengenalan huruf dimulai pada halaman ketiga sampai pada halaman cukup banyak pengenalan huruf ini ya, karena agar anak-anak lebih berhati-hati. Pada halaman 30 ya, pada halaman 3 sampai 30 itu pengenalan huruf untuk anak-anak. Kalaupun anak itu sudah mengenal huruf, itu lebih mudah lagi. Baik, setelah halaman 30 lanjut ke halaman 31, yakni pengenalan huruf na, ba, ta, sa, ya.
huruf-huruf yang bergabung dengan huruf ja, ha, kho. Nah, itu ya. Jadi di sini hanya satu halaman saja huruf itu. Jadi kita harus fokus memberikan materi ini, satu halaman ini pada anak-anak agar nanti anak-anak tidak bingung. Nah, setelah itu masuklah kita pada jilid kedua. Jilid kedua ini yakni pengenalan kepada anak-anak untuk mat fathah bertemu alif ya, kasroh bertemu dengan ya, lalu domah bertemu dengan waw. Nah, itu ya. Jadi anak-anak dituntut untuk mengenal mat ya, yang panjangnya 2 harokat atau sering kita sebut mat asli atau mat tabi'i alif, mat tabi'i ya, mat tabi'i waw. Nah, itu dimulai pada halaman saya ulang, dimulai pada halaman 34 sampai pada halaman 40-45. Setelah itu selesai, lanjut ke jilid ketiga. Jilid ketiga ini anak-anak dikenalkan dengan huruf fathah bertemu dengan huruf sukun, seperti ketemu ya, mati ya, itu pada halaman 48. Lalu dilanjut pada halaman 51, fathah bertemu dengan waw mati ya, seperti au, bau. Nah, itu ya. Lalu dilanjutkan dengan fathah bertemu dengan mim mati, seperti lama, lam, kama, kam, dan seterusnya ya. Nanti dilanjutkan dengan nun mati pada halaman 55. Contohnya mana, man, mini, min, munu, mun, dan sebagainya. Lalu pada halaman 57 huruf fathah, huruf kasroh, huruf dhammah yang bertanda 3 itu bertemu dengan huruf yang mati, huruf hijaiyah yang mati, seperti ba ya, batabat ya, basabas. Nah, dimulai pada halaman 57 sampailah pada halaman 68. Nah, itu pengenalan huruf yang hidup bertemu dengan huruf yang mati. Lalu dilanjutkan dengan anak-anak dikenalkan dengan huruf tasydid, mulai dari mulai dari a, bab, ba, tat, ta sampai dengan ya. Itu dimulai pada halaman 69 sampailah pada halaman 74, dirangkum dengan mim dan nun yang bertasydid. Setelah itu pada halaman 75 ya, ini penjelasan ketika bertemu dengan hamzah wasol ya. 76 bertemu dengan izhar qamariyah. Pada halaman 77 bertemu dengan huruf idgham syamsiyah, sampailah nanti sampai di halaman 79. Lalu sebelum kita masuk pada jilid keempat, anak-anak dikenalkan dengan huruf kalimat Allah ya, bagaimana huruf yang bertanda fathah dan dhammah bertemu dengan Allah dibaca dengan tebal ya. Lalu huruf yang bertanda kasroh bertemu dengan Allah dibaca dengan tipis ya, illa, bila, dan lain sebagainya. Nah, itu pada halaman 80. Lalu selesailah di jilid keempat ini, masuk ke jilid ketiga ini, kita lanjut ke jilid keempat ya. Jilid keempat ini anak-anak mulai dikenalkan dengan tanda baris tanwin pada halaman 84 ya.
Pada halaman 87 anak-anak dikenalkan dengan tanda iklab yang ada mim kecil di atasnya ya. Nanti bagaimana kodenya? Kalau kita menunjuk anak-anak harus digoyangkan, itu menandakan itu dengung. Im, nah itu ya. Lanjut di halaman 89 ya. Ada baris tanwin yang tidak sejajar, itu menandakan dengung. Halaman 89. Bagaimana cara menunjuknya? Ang, ing, nah itu ya cara menunjuknya, dan juga cara penyampaiannya juga harus sinkron ya. Lalu pada halaman 91 bagaimana tanwin baris 2 bertemu dengan huruf waw dan ya. Jadi langsung kita contohkan awa, iwa, uwa. Kalau bertemu dengan ya ayya, iya, uya. Nah itu ya pada halaman 91. Lalu pada halaman 92 bagaimana huruf tanwin bertemu dengan tasydid ya. Pada halaman 93 huruf nun ditambah dengan mim kecil di atasnya ya, itu menandakan iqlab ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, ini tidak begitu sulit ketika sudah masuk pada halaman 90 ke atas ya. Lanjut ke halaman 94 ya. Ini tidak begitu sulit dijelaskan pada anak-anak ya. Halaman 95 juga nun bertemu dengan waw, bertemu dengan ya, awwa, iya ya, sama seperti tanwin yang pada halaman 91 ya. 91 dan 95 itu sama ya. Lanjut pada halaman 96 masih dengan tasydid. Ketika huruf tasydid itu harus digoyangkan juga ya, ketika bertemu dengan na dan ma. Mimma ya, falanna, wala inna, mimma ya. Ketika kita menunjuk dengan apa yang kita sampaikan itu harus sinkron juga ya. Lalu pada halaman 97 anak-anak dikenalkan dengan mim mati ya. Mim mati bertemu dengan ba ya, itu harus dibaca seperti hukum tajwid ikhfa syafawi atau idgham mimi. Amma ya, kuntum bihi amanahum min. Nah itu ya, ditunjuk ya, di coding ya, sampai kita jelaskan pada anak-anak ya. Oke, pada halaman 98 anak-anak dikenalkan dengan huruf yang berharokat mat yang panjangnya 4 harokat ya. Bagaimana cara mengkode mereka? Jadi misalnya ya, panjangkan saja ya, panjang ya, harus dibedakan ya, yang mana yang panjang 4 harokat dan 2 harokat ya. Setelah itu di halaman 99 sampai 101 tidak perlu dijelaskan pada anak-anak. Terakhir pada halaman 102 latihan membaca Al-Quran ya. Ini dimulai dari surah At-Takasur ya, dilanjut ke halaman 103, lalu terakhir pada halaman 104 di surah Al-Adiyat. Nah, ini mereka sudah dianggap bisa membaca Al-Quran, tapi perlu digarisbawahin bahwasanya walaupun mereka bisa membaca Al-Quran, mereka belum bisa lancar ya, masih harus kita bimbing sekitar 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ketika kita sering mengoreksi mereka
sering mengcoding mereka ya, nanti suatu saat mereka akan bisa sendiri membaca Al-Quran, bisa lepas sendiri Al-Quran. Tentunya ini masih mengandalkan guru ya, tidak bisa dilepas ya. Kalaupun mereka belum lancar, kita tetap harus bersabar dalam mengajarkan mereka ya. Tidak perlu cepat, yang penting pelan asalkan pasti. Baik sahabatku Mustafa, semoga ini bermanfaat dan bisa dikembangkan ilmunya di rumah Quran sampean, di madrasah tempat sampean ngajar ya. Semoga ini bisa mempercepat anak-anak dalam membaca Al-Quran ya, sehingga bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, pelancaran Al-Quran, lalu menghafal Al-Quran ya. Semoga ini menjadi ilmu yang selalu bersambung terus menerus, atau istilah kata ilmu yang jariyah. Saya sebagai pimpinan dari Yayasan Murattilil Quran Palembang, kami ijazahkan pada antum, pada sampean, bismillah, semoga berkah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan di via WhatsApp ya, karena ini sengaja dibuat video agar nanti bisa diulang-ulang terus oleh saudaraku Mustafa ya. Kalau misalnya voice note di WA ditulis itu kurang afdol ya, jadi sengaja dibuatkan video biar gamblang dalam menerima apa yang dijelaskan dan disampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.